Tak dipanggil ke timnas Jerman bulan Juni, Sule sindir Hansi Flick. Nama Niklas Sule tak masuk dalam skuad timnas Jerman pada FIFA Matchday bulan Juni kemarin. Keputusan Hansi Flick tak memasukkan nama Sule jelas menimbulkan tanda tanya bagi pencinta sepak bola Jerman. Keputusan tersebut juga mengejutkan bagi Sule. Ia mengaku kecewa dan secara terang-terangan mengkritik pilihan dari Hansi Flick dalam menyusun roster pemainnya. Kebugaran sang pemain sempat dituding sebagai alasan tak dipanggilnya ke dalam skuad Der Panzer pada bulan Juli lalu. Kalahkan RB Leipzig, Elkenbagot resmi dipertahankan Ipswich Town. Kalahkan klub Liga Champions 2023-2024 RB Leipzig, pemain timnas Indonesia Elkenbagot resmi dipertahankan oleh Ipswich Town. Elkenbagot dipercaya sang pelatih Kieran McKnight bermain sebagai starter di laga Ipswich Town melawan RB Leipzig yang digelar di Tivoli Stadion Austria. Berkat beberapa clearance yang dibuat oleh Elkenbagot, Ipswich Town sanggup tak kebobolan dalam laga yang digelar 2 kali 30 menit tersebut. Bahkan Ipswich Town bisa menang dengan skor akhir 1-0. Barcelona kalahkan Real Madrid. Barcelona berjumpa dengan Real Madrid dalam laga pramusim di Stadion AT&T Minggu 30 Juli. Barcelona meraih kemenangan dengan skor meyakinkan 3-0 atas rival klasiknya tersebut. Barcelona menang lewat gol yang dicetakkan oleh Ousmane Dembele, Fermin Lopez, dan juga Ferran Torres. Barcelona resmi lepas Nico Gonzalez ke FC Porto. Barcelona resmi melepas Nico Gonzalez ke Porto. Barcelona dan Porto telah mencapai kesepakatan untuk transfer Nico Gonzalez senilai 8,5 juta euro. Blaugrana berhak mendapatkan presentasi terkait penjualannya di masa depan dan hak untuk membeli kembali sang pemain. Gonzalez dikontrak FC Porto hingga Juni 2028 dan jurnalis Fabrizio Romano mengungkapkan ada klausul pelepasan senilai 60 juta euro dalam kontraknya. Namun Barcelona bisa menebusnya kembali seharga 30 juta euro sebelum Juni 2025. Chelsea sepakati transfer Leslie Ugojukwu. Chelsea bakal mendapatkan pemain baru lagi. Pemain tersebut adalah gelandang 19 tahun Prancis yakni Leslie Ugojukwu. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengungkapkan Chelsea dan Rennes telah menyepakati transfer dari Ugojukwu ke Stamford Bridge. Nilai transfernya akan berkisaran di angka 27 hingga 28 juta euro. Ugojukwu akan diikat dengan kontrak jangka panjang di Chelsea dan kedua belah pihak telah menyepakati hal ini. Marco Rose resmi memperpanjang kontraknya bersama RB Leipzig. Marco Rose resmi memperpanjang kontraknya bersama klub Jerman RB Leipzig selama 1 tahun lagi. Kabar ini telah dikonfirmasi langsung oleh manajemen klub dan sang pelatih sendiri. Tambahan 1 tahun pada kontraknya ini akan menahan Marco Rose di Red Bull Arena hingga tahun 2025. Suarez tinggalkan Gremio di akhir tahun ini. Luis Suarez dipastikan akan meninggalkan Gremio pada Desember mendatang. Suarez awalnya dikontrak Gremio 2 tahun hingga Desember 2024. Namun masalah lutut yang ia alami di musim ini mengubah situasi. Dan dengan kondisi fisiknya sekarang, ia merasa level Liga Brasil terlalu berat. Manajer Gremio Renato Gaucho sebelumnya telah menegaskan bahwa Suarez akan bertahan setidaknya sampai akhir musim. Manajer Lazio tolak peluang untuk amankan gelandang Manchester United. Manajer Lazio Maurizio Sarri menolak peluang untuk mengamankan gelandang Manchester United yakni Fred pada musim panas ini. Kabar ini sendiri dikonfirmasi langsung oleh Presiden Lazio yakni Claudio Lotito. Dilansir dari laporan Fabrizio Romano, Lotito mengatakan apabila Sarri lebih memilih pemain lain dibandingkan potensi mengamankan Fred. Saya sebenarnya sudah siap untuk melakukan negosiasi dengan Manchester United dan mencoba untuk bisa mengamankan Fred. Akan tetapi Maurizio Sarri berkata kepada saya bahwa ia tidak menginginkan Fred untuk saat ini, ujar dari sang presiden Lazio.
Lazio disebut pelabuhan ideal bagi Leonardo Bonucci. Mantan pelatih Leonardo Bonucci masa mudanya yakni Carlo Perone berpendapat bahwa Lazio adalah pelabuhan yang paling realistis untuk sang bek yang tak diperlukan lagi oleh Juventus. Leonardo Bonucci tak lagi dianggap sebagai starter oleh pelatih Max Allegri. Namun Perone mengkonfirmasi bahwa mantan bek AC Milan itu masih menginginkan kesempatan membela timnas Italia di Piala Eropa 2024. Untuk itu dia memerlukan menit bermain reguler di level klub, dan Lazio dianggap sebagai pelabuhan yang tepat, terutama karena dia sudah mengenal sang pelatih Maurizio Sarri. Facundo Pellistri berpotensi dipinjamkan lagi di musim panas. Winger Manchester United Facundo Pellistri berpotensi untuk dipinjamkan lagi di musim panas ini ke klub Boca Juniors yang tertarik kepada jasanya. Boca Juniors kabarnya tertarik dengan Pellistri untuk musim ini, dan ketertarikan mereka sendiri dipengaruhi akan performa Pellistri yang cukup potensial serta situasi sang winger yang menginginkan jam bermain, dan hal tersebut tak bisa ia dapatkan di Manchester United. Kabar ini sendiri rupanya mendapatkan tanggapan yang cukup positif dari agen sang pemain. Untuk saat ini sendiri, sang agen masih menunggu adanya penawaran formal dari klub Argentina tersebut. Klub-klub Arab Saudi siapkan penawaran untuk Nico Zaniolo. Klub-klub Arab Saudi kabarnya sudah memulai kontak dengan Galatasaray perihal kemungkinan untuk bisa menggait bintang mereka yakni Nicolo Zaniolo. Sky Sport Italia membeberkan bahwa beberapa klub kasta tertinggi di sepak bola Arab Saudi yang identitasnya tak dibeberkan tengah mempersiapkan penawaran resmi kepada Nicolo Zaniolo. Namun Nicolo Zaniolo telah menyatakan keinginannya untuk bisa bermain di Liga Champions, yang mana tidak akan dirasakan olehnya jika meninggalkan Galatasaray untuk klub asal Arab Saudi. Duit Arab Saudi paksa Liverpool ubah rencana. Liverpool harus mengubah komposisi lini tengah mereka lebih cepat dari rencana semula. Penyebab revolusi harus terjadi di lini tengah Liverpool adalah karena duit dari Arab Saudi. Jurgen Klopp sudah merencanakan perubahan di lini tengah pada musim panas 2023 ini. Klopp melepas James Milner, Naby Keita, dan juga Chamberlain dengan status bebas transfer, dan tak ada gelandang lain yang perlu dilepas oleh Klopp. Terkini mereka kehilangan dua gelandangnya ke Arab Saudi, dan Klopp harus segera mencari penggantinya lebih cepat. Ben Chilwell tegaskan ingin jadi kapten Chelsea. Posisi kapten di skuad Chelsea masih kosong pasca kepergian dari Cesar Azpilicueta. Begitu plus Ben Chilwell mengaku tak keberatan untuk mengemban tugas sebagai pemimpin tim yang baru. Manajer Chelsea Mauricio Pochettino belum menentukan kapten yang baru setelah kepergian dari Azpilicueta. Namun Chilwell kini bersedia mengemban jabatan tersebut. Chelsea kian dekat untuk mengamankan pilar Crystal Palace. Chelsea dilaporkan tertarik untuk mengamankan pilar Crystal Palace yakni Michael Olise. Sang pemain disebut kian dekat untuk bisa merapat ke Stamford Bridge di musim panas ini. Dikabarkan Chelsea memenangkan perburuan dari Manchester City yang juga tertarik untuk meminangnya. Menurut jurnalis Inggris yakni Ben Jacob, Chelsea kian dekat untuk mengamankan sang pemain pasca sepakat secara personal dengan pemain Prancis tersebut, dan kini The Blues hanya tinggal mengajukan penawaran kepada Crystal Palace terkait transfer pilarnya itu. Nathan Ake resmi tekan kontrak baru dengan Man City. Nathan Ake memperpanjang kontraknya di Manchester City. Lewat situs resminya, Man City telah mengumumkan bahwa Ake telah menandatangani kontrak baru, dan kontrak baru tersebut akan mengikat Ake di City hingga tahun 2027. Nathan Ake baru saja menjalani musim terbaiknya di Manchester City. Pada musim lalu, pemain berusia 28 tahun itu 33 kali menjadi starter dalam 41 pertandingan dan bisa mencetakkan 3 gol. Real Madrid cuma mau bayar murah untuk beli Kylian Mbappe. Real Madrid dikabarkan sudah melakukan pergerakan untuk mendatangkan Kylian Mbappe dari PSG, tetapi Al Real tak mau memenuhi permintaan uang dari Les Parisiens. PSG memberi bandrol sebesar 250 juta euro, dan sudah ada tawaran dari klub Arab Saudi yakni Al Hilal. Mereka menawar Mbappe senilai 300 juta euro dan menyematkan klausul boleh pindah ke Real Madrid, tetapi sayangnya Mbappe tak tertarik dengan tawaran tersebut. Laporan PSG Talk menyebutkan bahwa
Real Madrid tak mau membayar 250 juta euro untuk Kylian Mbappe. Mereka hanya mau membayar senilai 225 juta euro untuk bisa mendatangkan tenaganya. Sergio Ramos didekati Los Angeles FC. Los Angeles FC kencang dikabarkan sedang mendekati bek asal Spanyol Sergio Ramos. Mantan pemain PSG tersebut disebut-sebut akan menjadi lawan Messi jika merapat ke Los Angeles. Ramos sendiri belum angkat bicara mengenai kabar tersebut. Akan tetapi laporan itu melanjutkan, kedatangan Ramos ke Amerika Serikat bisa menghidupkan kembali rivalitas dengan mantan pemain Barcelona yang kini juga merumput di Amerika Serikat, terkhususnya Lionel Messi. Lazar Samardzic, calon pemain baru dari Inter Milan. Inter Milan bakal segera mendapatkan satu pemain baru di bursa transfer musim panas ini. Pemain tersebut adalah gelandang 21 tahun Serbia Lazar Samardzic. Menurut pakar transfer Eropa Fabrizio Romano, Inter telah melayangkan tawaran senilai 15 juta euro kepada Udinese untuk mantan pemain Hertha Berlin dan RB Leipzig tersebut. Samardzic sendiri sudah mencapai kesepakatan personal dengan Inter Milan. Jika Udinese menerima tawaran sebesar 15 juta euro tersebut, maka Samardzic akan segera berseragam biru hitam. Deal dengan West Ham United, AS Roma segera datangkan Gianluca Scamacca. Setelah negosiasi yang cukup panjang, AS Roma dilaporkan mencapai kesepakatan dengan West Ham United untuk bisa memboyong striker Gianluca Scamacca. Berdasarkan laporan terbaru dari Calcio Mercato, West Ham disebut telah sepakat untuk melepas Scamacca ke Roma dengan status pinjaman. Untuk bisa meminjam Scamacca selama satu musim, Roma harus mengeluarkan biaya antara 4 hingga 5 juta euro, dan Roma diberi opsi untuk bisa mempermanenkan statusnya di musim depan di angka 22 juta euro. Opsi itu sendiri bisa berubah menjadi kewajiban apabila Scamacca sukses mencatatkan jumlah penampilan tertentu yang telah disepakati antara Roma dengan West Ham United. Real Sociedad ingin pinjam Donny van de Beek dari Manchester United. Donny van de Beek berpeluang meninggalkan Manchester United dalam waktu yang dekat ini. Real Sociedad dilaporkan sedang berusaha untuk meminjam sang gelandang asal Belanda tersebut. Laporan dari Fabrizio Romano, Real Sociedad sedang berusaha untuk bisa mendatangkan van de Beek. Klub asal Spanyol tersebut ingin meminjam sang pemain, dan terkini Sociedad telah melakukan negosiasi dengan kubu Setan Merah. Rasmus Højlund resmi menuju Manchester United. Manchester United berhasil mengamankan jasa pembar Atalanta yakni Rasmus Højlund. Jurnalis pakar bursa transfer Fabrizio Romano telah melabeli here we go pada saga transfer pemain 20 tahun tersebut. Atalanta akhirnya setuju melepas Rasmus Højlund ke Manchester United, dan proses pemindahan penyerang Denmark itu akan segera selesai dalam waktu yang dekat. Sky Sport Italia melaporkan Højlund akan ditebus sebesar 75 juta euro dan di luar itu senilai 10 juta euro. Dan jika ditotal nilai transfernya bisa mencapai 85 juta euro atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Jurnalis Fabrizio Romano melaporkan Højlund akan dikontrak hingga tahun 2028 dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun, dan kini dokumen transfernya akan dipersiapkan dalam 24 jam ke depan.